Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas ungkapan making offer atau membuat tawaran. Langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Making offers. Video kali ini kita akan membahas 3 hal terkait making offers atau membuat tawaran. Yang pertama, what is an offer? Apa itu tawaran? Yang kedua, how to make offers? Bagaimana membuat tawaran? Yang terakhir, how to respond to offers? Bagaimana cara menanggapi tawaran? Mari kita mulai dari what is an offer? Apa itu tawaran? Tawaran atau offer is something that someone says when they will give you something or do something for you. Tawaran adalah sesuatu yang seseorang katakan ketika mereka akan memberi kamu sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kamu. Jadi tawaran adalah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, may I get you iced tea to drink? Bolehkah saya mengambilkan kamu es teh untuk minum? Dan yang kedua, could I open the window for you? Dapatkah saya membukakan jendela itu untuk kamu? Selanjutnya, how to make offers. Bagaimana cara membuat tawaran? Untuk membuat tawaran, kita bisa menggunakan beberapa frase berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan frase can I, yang artinya dapatkah saya atau bolehkah saya. Dan frase can I ini diikuti oleh verb 1. Contohnya, can I give you a hand? Dapatkah saya membantu kamu? Untuk frase kedua, kita bisa menggunakan could I, yang artinya dapatkah saya, dan diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, could I get you some milk or something? Yang artinya, dapatkah saya mengambilkan kamu susu atau sesuatu? Untuk frase ketiga, kita bisa menggunakan shall I, yang artinya haruskah aku, dan diikuti oleh verb 1. Contohnya, shall I help you with your homework? Yang artinya, haruskah aku membantu kamu mengerjakan PR kamu? Selanjutnya, kita bisa menggunakan may I, yang artinya bolehkah aku, dan diikuti oleh verb 1. Contohnya, may I answer the phone for you? Yang artinya, bolehkah saya menjawab telepon itu untuk kamu? Next, kita bisa menggunakan let me, yang artinya izinkan aku, dan diikuti oleh verb 1. Contohnya, let me help you, yang artinya izinkan aku membantu kamu. Kemudian kita juga bisa menggunakan how about, yang diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda. How about sendiri artinya bagaimana kalau. Contohnya, how about some pizza? Yang artinya bagaimana kalau pizza. Selanjutnya kita bisa menggunakan how about I, yang artinya bagaimana kalau aku, dan diikuti oleh verb 1. Contohnya, how about I buy you some pizza? Yang artinya bagaimana kalau saya membelikan kamu pizza? Selanjutnya kita bisa menggunakan frase would you like, yang artinya maukah kamu. Would you like nanti diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda. Contohnya, would you like a cup of coffee? Yang artinya, maukah kamu secangkir kopi? Kemudian kita bisa menggunakan frase would you like to. Would you like to artinya maukah kamu,
dan diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, would you like to eat bread? Yang artinya, maukah kamu makan roti? Selanjutnya kita bisa menggunakan frase do you want? Yang artinya, apakah kamu ingin? Dan diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda. Contohnya, do you want a glass of milk? Yang artinya, apakah kamu ingin segelas susu? Selanjutnya kita bisa menggunakan frase do you want me to? Yang artinya, apakah kamu aku ingin untuk? Dan diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, do you want me to turn off the TV? Yang artinya, apakah kamu ingin aku mematikan TV? Untuk selanjutnya, kita bisa menggunakan frase I can't. Diikuti verb 1, if you like, jika kamu suka. Yang artinya, saya dapat titik-titik jika kamu suka. Contohnya, I can take you to the airport if you like. I can take you to the airport if you like. Yang artinya, saya bisa mengantar kamu ke bandara jika kamu ingin atau jika kamu suka. Yang terakhir, kita bisa menggunakan I'd be happy to. Diikuti oleh verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Yang artinya saya akan senang untuk, contohnya, I'd be happy to accompany you to the market. Yang artinya saya akan senang menemani kamu ke pasar. Selanjutnya, how to respond to offers. Bagaimana cara menanggapi tawaran? Ketika kita menerima tawaran, kita bisa menerima atau menolak. Kita bahas dulu cara menerima tawaran atau istilahnya accepting offers. Ketika kita menerima tawaran, kita bisa menggunakan salah satu ungkapan berikut. Yang pertama, yes, please, yang artinya ya, silakan. Kedua, kita bisa menggunakan yes, I'd love to, yang artinya ya, saya sangat ingin. Kemudian, kita bisa menggunakan yes, that would be great. Ya, itu akan bagus. Kita bisa menggunakan juga yes, please. That would be lovely. Ya, silakan. Itu akan menyenangkan. Kemudian kita bisa menggunakan yes, if you wouldn't mind. Yang artinya, ya, jika kamu tidak keberatan. Kemudian, kita juga bisa menggunakan that's very kind of you. Yang artinya, kamu sangat baik. Kita juga bisa menggunakan ungkapan that sounds nice. Kedengarannya bagus. Dan kita juga bisa menggunakan ungkapan thank you, I'd like to. Yang artinya, terima kasih, saya ingin. Selanjutnya, ketika kita menolak atau istilahnya refusing offers, kita bisa menggunakan salah satu ungkapan berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan no thanks, yang artinya tidak, terima kasih. Kemudian kita bisa menggunakan it's okay, tidak apa-apa, I can do it myself, saya bisa melakukannya sendiri. Kita bisa menggunakan juga thank you for your kindness, but I can do it myself. Yang artinya, terima kasih untuk kebaikanmu, tapi saya bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya, kita bisa menggunakan ungkapan don't worry, yang artinya jangan khawatir, I can do it, saya bisa melakukannya. Kita juga bisa menggunakan I appreciate that, saya menghargai itu, but I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Sekian video pembahasan kita tentang making offers atau membuat tawaran. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.